jelek atau baik itu no problem. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Mari kita buatkan undang-undang itu. Dengan apapun juga buruk jeleknya. Karena intelijen itu selalu diutamakan kesempurnaan itu nanti. Yang perlu cepat. Maka andai kata ada undang-undang sekarang, undang-undang intelijen. Saya berpendapat dan saya bisa garansi terorisme akan mundur sama sekali. Tidak mau. Kenapa? Karena undang-undang intelijen adalah ada pada teroris. Teroris itu adalah polisi. Kenapa? Tidak mungkin ada pembunuhan dari intelijen ini. Tidak mungkin ada pembunuhan polisi kalau tidak mereka tahu apa saya polisi itu. Sama hanya tidak mungkin. Jadi maksud Bapak, intelijen. teroris pun melakukan intelijen. Dan mengetahui yang mana yang polisi. Ya. Makanya dia bunuh. Ya, bukan. Karena polisi menyadap, karena polisi menginterogasi, karena polisi mencari kesalahan. Jadi mereka juga tidak menerima itu. dan tidak menerima. Dan mereka membalas. Bukan membalas. Saya tidak pernah mengatakan membalas. Yang mengatakan saya itu, polisi itu tidak benar menurut mereka. Karena itu dibunuh. Kenapa saya harus dicari kesalahan-kesalahan saya? Kenapa tidak dicari kesalahan dia? Tapi Pak Manulang, kalau Bapak, saya nggak mau tanya deh, Bapak di mana dulu? Namanya Keramat 5, namanya Tebet, menahan orang, Mbak. Bagus. Ya, Bapak bilang intelijen tidak menahan orang. Oh, bukan. Saya beritahu siapa itu. Siapa? Siapa yang menahan itu? Siapa? Di dalam bagian itu ada namanya Opsus. Itu Bakin. Bais beda lagi, Pak. Nggak ada Opsusnya. No. Keramat 5 nggak ada Opsusnya. Tapi menahan juga. Betul. Oke, terus saya teruskan ya. Iya, artinya intelijen menahan kalau orang ada juga. Kan? Tahun berapa Kak terjadi penahanan di Keramat itu? 80, 90 sama aja. Bagus. Kalau itu penahanan itu, saya terus terang mengatakan kepada Anda, saya tidak pernah tahu. Karena apa? Sepanjang yang saya tahu dari intelijen itu, mereka hanya mengumpulkan terutama adalah yang ada tanya. Bapak mungkin intelijen angkatan Zulkifli Lubis. Dah. Intelijen belakangan menahan. Dah, saya intelijen bukan saja sekarang. Saya baru datang ke Bakun itu baru tahun 70-an. Saya di Jerman 12 tahun. Sekolah. Saya di Rusia. Saya juga di Israel. Makanya Bapak bilang tahun 70 yang menahan itu Opsus. Tapi bagian dari Bakin. Bukan, jangan lupa. Bagus. Inilah saya mau pesan kepada Anda. Bakin itu hanya mengumpulkan informasi dan melaporkan itu kepada user. Tidak ada kerja lain. Dan itu laporan itu, maka saya berkata, untuk menyederhanakan itu, kenapa semua peristiwa-peristiwa sekarang itu, Menteri Pertahanan dan Menteri Pertahanan kita tidak memberikan suatu perkiraan intelijen what should be happen. Apa kita membuat sesuatu yang akan datang ini supaya jangan terjadi? Itu harus dilaporkan oleh intelijen, bukan menangkap. Bapak udah diminta oleh DPR pendapatnya? Saya diminta pendapat. Apa pendapat Bapak? 2 kali. Saya dipanggil 1 kali. Yang pertama itu resmi sebagai narasumber. Saya berkata, Anda tidak berhak menentukan membuat satu undang-undang intelijen. Kenapa? Karena Anda samakan apa intelijen dengan polisi. Reserse. Kenapa? Intelijen hanya prinsip pertama. Informasi. Lidik Pamgal, penyelidikan, pengamanan, penggalangan. Mari kita galang ini melalui TV One untuk bersama-sama jadi merah putih. Itulah penggalangan. Baik pemirsa, kita rehat sejenak.
Desa Mojosulur, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, bernama Muhammad Andreas alias Franz, Sabtu pagi ditangkap oleh 4 orang yang tidak dikenal. Tidak jelasnya informasi terkait penangkapan menyebabkan petugas kepolisian dari Polres Mojokerto mendatangi rumah Franz. Menurut warga, keberadaan Franz di dusun itu belum genap seminggu. Dia bersama keluarganya pun belum melapor ke Ketua RT dengan alasan menunggu surat pindah. Salah seorang warga yang menyaksikan penangkapan itu mengatakan ada 4 orang yang datang ke rumah Franz pada Sabtu pagi. Salah satunya adalah wanita. Kepada warga, ke-4 orang itu mengatakan Franz terlibat kasus terorisme. Ya kronologinya kan tanya rumahnya Mas Fran itu di mana. Terus ya saya tunjukkan di situ. Terus lalu dia hati-hati Pak, dia teroris. Oh mosok Pak, saya bilang gitu. Selama ini tidak ada kegiatan apa-apa, tak bilang gitu. Terus dia itu terjadi penangkapan itu kronologinya. Berapa orang Pak yang nangkap? Pertama 1 bawa Mio, terus yang kedua bawa Avanza isi 4 orang, cewek 1, terus 3 orang laki-laki. Aparat kepolisian sendiri belum tahu ada penangkapan itu. Polisi berpakaian preman ikut memeriksa rumah Franz yang kini sudah tidak berpenghuni. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Ika Nurula, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita masih bersama Jakarta Lawyers Club. Sekarang saya mau mengunjungi sahabatnya Nasir Ali Imron di tahanan. Ali Imron, dengar saya? Iya, Pak Ji. Assalamualaikum, Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Ji? Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik-baik, Pak Ji. Baik-baik. Tadi dengar nggak Saudara Nasir, Saudara Petrus bicara? Dengar, Pak Ji. Apa tanggapan Haji? Tanggapan saya, walaupun tadi saya tidak mengikuti sejak awal, yang dari saudara yang perubahan, dengar saya, dan dengar mulai dari Petrus, kemudian Bang Nasir Abbas, kemudian Pak Manulang Bandi. Jadi menurut saya begini, sebetulnya saya tidak ada urusan mau undang-undang di mana, saya juga nggak ikut EGP lah, Haji. Jadi tidak ada urusan. EGP Haji kan? Cuma saya ingin supaya kawan-kawan yang selama ini baik yang masih tersangka sebagai teroris atau yang terdakwa atau yang terpidana seperti saya ini menyadari bahwa perjuangan yang dilakukan seperti itu sampai saat ini tidak memberikan manfaat untuk perjuangan itu sendiri. Oleh karena itu, saya juga mengajak kawan-kawan dan punya usul terhadap permasalahan ini, yaitu rancangan undang-undang intelijen. Menurut saya tidak usah banyak undang-undang. Gitu. Kenapa, Ji? Yang ada ini diseriusi. Karena di masing-masing sudah ada intelijen sendiri. Polri punya intelijen, TNI punya intelijen, BIN juga ada, sudah banyak seperti itu. Itu tidak usah menurut saya. Gitu. Tapi nggak efektif, Ji. Teman-teman Haji bukannya bertambah habis, tambah banyak. Oh, itu yang tidak tahu. Kalau mengatakan tambah banyak itu tidak tahu. Kalau menurut saya ya begini ini. Justru ini kurang sudah. Bukan tambah banyak. Itu. Kenapa Haji? Kenapa Haji bilang kurang gitu? Kenapa? Ya kurangnya begini karena sudah banyak yang ditangkap yang militan. Dalam masalah militan untuk melakukan aksi, maksudnya. Itu. Jadi artinya jangan sampai dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini terus mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian, kemudian kejaksaan dan kehakiman itu tidak berhasil, tetap berhasil. Itu, tetap berhasil. Cuma perlu diketahui bahwa memang kelompok ini banyak. Itu, dengan berbagai macam kelompok yang akhir-akhir ini memang banyak. Itu.
Jadi bukan berarti sekarang ini seperti ini karena penanganannya kurang serius, tidak. Itu tetap. Dan menurut saya itu tidak lepas daripada kawan-kawan yang dulu punya anak buah, punya murid dan lain sebagainya. Jadi masih seperti itu. Itu. Jadi diwariskan menurut Haji. Oh iya. Dan Ilmu. menurut saya sampai nanti hari kiamat ini. Itu. Nah, saya juga menginginkan kebaikan pada kawan-kawan kami yang terlibat dalam masalah perjuangan atas nama jihad ini. Makanya saya mau berbicara sebaiknya bagaimana. Bagaimana? Jadi sebaiknya begini. Undang-undang yang sudah ada ini diseriusi. Dan jangan pernah membuat undang-undang baru yang itu lebih menekan pihak yang dianggap sebagai teroris. Karena begini, perlu diingat bahwa permasalahan ini di dalam Islam sendiri, kaum muslimin sendiri, itu masih terjadi perselisihan pendapat tentang boleh atau tidak jihad semacam ini. Ini. Nah, yang kedua, bahwa apa yang terjadi sekarang ini itu adalah dimanfaatkan oleh kami sebagai yang terlibat teroris atau yang akan ini sebagai momen kesempatan. Itu. Kesempatan Karena apa? Kesempatan untuk berbuat. Salah satunya, kenapa kami harus ngebom gereja? Karena ada kerusuhan penuansa sara di Ambon dan Poso. Maka akhirnya kami mengebom gereja. Kenapa kami mengebom ke Dubes Filipina? Karena ada perang antara kaum muslimin di Filipina dengan pihak pemerintah. Nah ini. Kemudian terus itu momen semuanya, kesempatan. Itu. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, bagaimana caranya? Jadi bagaimana caranya? Saya saja sebetulnya tidak setuju. Ada undang-undang misalkan ini terlibat menyembunyikan informasi. Padahal tidak secara langsung harus ditangkap. Itu saya nggak setuju. Karena apa? Ketika menyembunyikan informasi secara tidak langsung terus ditangkap, itu nanti akan punya dendam baru. Saya seperti ini saja kok ditangkap. Maka saya akan menyuruh daripada anak murid saya akan menyuruh pada binaan saya untuk melakukan aksi. Wong begitu aja kok ditangkap sekalian. Nah itu. Apalagi nanti misalkan membuat undang-undang yang sedikit misalkan ada orang ngaji berjenggot dan lain sebagainya terus diinterli kemudian bahkan ditangkap dan lain sebagainya itu tidak usah itu. Jadi jangan sampai kita ini hanya terpengaruh wah zaman orde baru saja aman seperti itu juga nggak benar. Justru sekarang ini terjadi seperti ini itu salah satu sebabnya adalah zaman orde baru. Ibarat bisul begitu bengkeki gitu loh. Tadi udah lama mau meledak. Baru sekarang meledak. Begitu ada momen kesempatan, nah langsung. Nah itu. Jadi tidak sama. Dalam masalah ini itu disamakan dengan korupsi, samakan dengan narkoba, beda. Ini atas dasar agama yaitu yang jihad itu. Itu. Adapun yang tidak setuju atau kontra, monggo. Tapi ini saya menyampaikan fakta yang saya ketahui. Itu. Jadi pendekatan terhadap kami yang terlibat teroris baik yang terpidana atau yang memungkinkan nanti ini lebih kepada pendekatan. Nah, ini kejadian yang saya prihatin lagi. Dengan didirikannya apa itu Densus 99. Itu membuat permasalahan baru kalau menurut saya. Kenapa? Nah, kalau menurut saya begini. Densus 99 itu bukan dari instansi yang resmi negara, bukan. NU bikin. Nah, taruhlah dari NU. Itu. Kemudian melakukan aksi seperti pembongkaran kantor JAT kalau nggak salah di dalam berita itu. Ya. Nah itu. Makanya kenapa saya prihatin? Nggak lucu nanti kalau kawan-kawan teroris itu terus menyerang kantor-kantor NU. Nggak lucu. Bom diledakkan misalkan di kantor NU itu nggak lucu. Itu. Karena apa? Nah, itu. Ada aksi mesti ada reaksi.